Semua orang kenal akan Aceh. Provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera ini sangat dikenal dengan adat istiadat dan kekayaan alamnya. Konon katanya provinsi ini pun dikenal sebagai provinsi yang masyarakatnya sangat taat beribadah. Pada cuplikan video kali ini, kita akan mengupas catatan singkat tentang nama Aceh dan asal mula bahasa Aceh. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Provinsi ini seolah menyimpan misteri, tampaknya tak akan habis diungkap sampai dengan akhir zaman nantinya. Banyak orang ingin menyingkapi misteri tentang Aceh. Bukan hanya masyarakat Aceh itu sendiri, melainkan juga masyarakat luar Aceh. Mereka tampaknya sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Aceh. Bukti dari ketertarikan mereka tentang Aceh adalah adanya semacam usaha untuk mengungkap misteri-misteri tentang Aceh tersebut. Salah satu misteri yang tampaknya belum terpecahkan sampai dengan sekarang ini adalah perihal asal mula nama Aceh. Konon katanya nama Aceh merupakan singkatan dari Arab, Cina, dan India. Akan tetapi, singkatan-singkatan ini tampaknya tidak memiliki sumber yang jelas. Sebenarnya berkaitan dengan nama Aceh ini, banyak ahli yang telah melakukan penelitian. Salah satu ahli yang tertarik meneliti tentang Aceh yakni Dennis Lombard. Berkaitan dengan nama Aceh, Lombard menyebutkan bahwa nama Aceh baru disebut dengan pasti sekali dalam Suma Oriental yang dikarang di Malaka sekitar tahun 1950 oleh Tom Perez yang berkebangsaan Portugis. Lombard selanjutnya mengatakan bahwa kata Aceh dieja Aceh. Beberapa tahun kemudian, dalam buku yang ditulis oleh Barros yang berjudul Da Asia, disebutkan bahwa pengejaan kata Aceh dengan Aceh telah mengalami perubahan yang berbentuk adanya penyegauan bunyi pada akhir kata, yaitu Aceh. Penyegauan bunyi ini juga terdapat dalam naskah-naskah Eropa pada abad 16, 17, dan 18. Di dalam naskah-naskah Eropa pada abad-abad ini, kata Aceh dieja Acin dan Acin. Dalam sistem transkripsi ilmiah yang dikemukakan oleh Elsie Damais, kata Aceh ditulis Acih. Lombard mengungkapkan bahwa penulisan kata Aceh dengan Acih adalah penulisan yang sangat tepat jika ditinjau secara ilmiah. Dalam hal ini, Lombard memberikan alasan sebagai berikut. Sesuai dengan sistem transkripsi ilmiah yang dikemukakan oleh Elsie Damais, penulisan Aceh lebih tepat ditulis Acih. Tulisan ini memang paling baik mengungkapkan ucapannya dewasa ini. Setiap fonem dicatat dengan satu huruf saja, dan huruf I lebih baik daripada huruf E untuk mencatat huruf hidup kedua yang ucapannya sangat mendekati. Selanjutnya, sekitar akhir abad ke-19, menjelang peperangan yang bakal menumpahkan darah di seluruh bagian utara Sumatera, nama Aceh dipakai untuk menunjukkan seluruh daerah yang membentang dari ujung utara pulau itu sampai dengan suatu garis khayal yang menghubungkan Tamiang di pantai timur dengan Barus di pantai barat. Menurut Sunok Hanyu, penduduknya membandingkan bentuk wilayah mereka yang kira-kira menyerupai segitiga itu dengan bentuk je atau tampah tradisional. Selain misteri tentang nama Aceh, provinsi ini juga masih menyimpan misteri perihal asal mula bahasa Aceh. Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa bahasa Aceh ada kaitannya dengan bahasa-bahasa Champa yang sampai sekarang masih digunakan di Vietnam, Kamboja, dan Hainan di Cina. Adanya hubungan bahasa Aceh dengan bahasa-bahasa Champa yang ada di Vietnam, Kamboja, dan Hainan di Cina tampaknya cukup beralasan. Berdasarkan catatan sejarah, seorang pangeran dari Champa, Shah Polian, diusir dari ibu kotanya oleh bangsa Vietnam. Ia lalu mencari perlindungan di Aceh, lalu membentuk bangsa baru. Tulis Lombard di bukunya tahun 2007, halaman 62.
Tentu saja pembentukan Wangsa Baru ini sangat berpengaruh terhadap pemakaian bahasa Aceh sebagai alat komunikasi mereka. Ada juga para ahli menyebutkan bahwa bahasa Aceh ada kaitannya dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, seperti bahasa Arab, Melayu, Indonesia, Sanskrit, Persia, Tamil, Belanda, Portugis, Inggris, dan dari bahasa Mengkahmal di Asia Tenggara. Penjelasan di atas membuktikan bahwa Aceh sebetulnya sejak dulu telah memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa luar. Hal ini tentu saja tak dapat dipungkiri, apalagi jika kita mengingat Aceh yang pada masa Sultan Iskandar Muda pernah mencapai puncak kejayaannya. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.